Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Setiap umat muslim pasti pernah mendengar seorang sahabat Rasulullah yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Ia adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tergolong bagian dari as-sabiqun al-awwalun atau golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Perjuangannya dalam Islam tak diragukan lagi. Ia bahkan pernah sekarat dalam perang Uhud demi melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ia memperoleh julukan sebagai orang syahid yang hidup atau orang syahid yang bangkit dari kematiannya. Thalhah berasal dari suku Quraisy, sehingga ia pernah menerima siksaan kejam dari kabilahnya karena memeluk Islam dan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Sejak kecil, Thalhah sudah belajar berdagang. Karena kecerdasan dan kecerdikannya, Thalhah sukses dalam perdagangan yang ia lakukan. Ia bahkan bisa mengalahkan banyak pedagang-pedagang tua di tanah Arab kala itu. Pengalaman paling penting dalam hidup Thalhah bin Ubaidillah adalah ketika ia bepergian ke Syam, tepatnya di Busra, sekarang masuk wilayah Suriah. Saat itu, ia tiba-tiba mendengar seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, siapakah dari kalian yang berasal dari Mekah?" Tanya pedagang itu. "Aku berasal dari Mekah," ujar Thalhah. Lalu pendeta itu melanjutkan, "Sudahkah muncul seorang nabi, penutup para nabi yang bernama Ahmad bin Abdullah dari Mekah? Bulan ini pasti akan muncul seorang nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, anak muda," kata pendeta itu. Ucapan itu sangat membekas di benak Thalhah. Ia pun pulang ke Mekah lebih cepat dari biasanya dan mencari kabar mengenai nabi yang baru muncul. Sesampainya di Mekah, orang-orang di pasar memang sedang membicarakan Muhammad bin Abdullah yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul. Sejak itulah, hidayah Islam mengetuk hati Thalhah dan ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat serta langsung memeluk Islam. Thalhah selalu mendampingi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak Islam masih terpuruk. Ia berkali-kali disiksa oleh suku Quraisy, bahkan sampai nyaris meninggal. Kesetiaan Thalhah mendampingi Rasulullah dibuktikan dalam perang Uhud. Ketika barisan kaum muslimin terpecah belah karena harta rampasan perang, orang-orang yang berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah tersisa 11 orang Ansor dan Thalhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Untuk menyelamatkan diri, mereka berusaha mengantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas bukit. Sayangnya, di tengah perjalanan ke bukit itu, mereka dihadang oleh rombongan prajurit musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berujar, "Siapa yang berani melawan mereka? Dia akan menjadi temanku di surga." "Aku saja, wahai Rasulullah," kata Thalhah bin Ubaidillah. "Tidak, jangan engkau. Engkau harus berada di tempatmu," jawab Rasulullah. "Aku saja, wahai Rasulullah," kata seorang prajurit Ansor. "Ya, majulah," kata Rasulullah. Lalu prajurit Ansor itu melangkah maju melawan prajurit-prajurit musuh. Beberapa waktu kemudian, ia pun mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta lagi para sahabat untuk melawan orang kafir. Thalhah selalu menjadi sosok pertama yang mengajukan diri. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menahan Thalhah sampai 11 orang Ansor itu gugur menemui kesyahidan. Ketika tinggal Thalhah bin Ubaidillah sendirian bersama Rasulullah, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sekarang giliran engkau, wahai Thalhah." Thalhah bin Ubaidillah pun maju dan menyerang pasukan musuh sendirian untuk menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thalhah mengusir orang-orang kafir yang hendak mendekati Rasulullah. Saat Thalhah melihat luka di pipi Rasulullah,
Ia tak kuasa menahan rasa panik yang terlintas dan terus-menerus mengayunkan pedangnya, menerjang banyak musuh hingga berhasil menyelamatkan Nabi Muhammad ke tempat yang lebih aman. Tolha berusaha menaikkan Rasulullah sendirian ke atas bukit. Saat itu, gigi taring Rasulullah patah, kening dan bibirnya sobek, serta darah mengucur dari wajah Rasulullah. Selama melindungi Rasulullah, tubuh Tolha luka berkali-kali. Namun ia berhasil membunuh banyak prajurit musuh dan menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menemukan Rasulullah, beliau berkata, "Tinggalkan aku, bantulah Tolha, kawan kalian," seru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dan Abu Ubaidah kemudian menemukan Tolha terkapar tak sadarkan diri. Seluruh tubuhnya penuh luka dan darah segar. Jika tak diperhatikan seksama, tubuhnya yang roboh di tanah dianggap sudah mati karena begitu banyaknya tusukan pedang dan luka-luka yang ada di badannya. Ketika diobati, ternyata sekitar 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan tombak, dan tusukan panah yang memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah dan darah segar mengucur dari tubuhnya. Semua orang mengira Tolha sudah syahid karena luka parah yang dideritanya. Tapi ternyata ia masih hidup sehingga akhirnya Tolha mendapat julukan Asy-Syahidul Al-Hayyu, atau syahid yang masih hidup. Karena kesetiaan dan perjuangannya itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematian, maka lihatlah Tolha." Sejak saat itu, jika ada yang membicarakan perang Uhud di depan Abu Bakar selalu menyahut, perang hari itu adalah peperangan milik Tolha seluruhnya. Seakan ingin menebus ketidakhadirannya pada perang Badar, Tolha mempertaruhkan semuanya di perang Uhud. Sebab saat perang Badar terjadi, dia dan Sa'id bin Zaid tengah diutus menjadi mata-mata di luar kota oleh Rasulullah. Meski demikian, Tolha tetap mendapat ghanimah Badar. Itulah kisah seorang sahabat Nabi yang menjadi tameng ketika perang Uhud terjadi. Dalam kisah lain dikatakan bahwa tangan Tolha putus saat Ibnu Qomiyah mengayunkan pedang ke arah Rasulullah. Dengan cepat Tolha menghadang menggunakan tangannya, sehingga pedang tersebut hanya mengenai pelipis Rasulullah. Perjuangan Tolha bin Ubaidillah dalam melindungi Rasulullah sangat heroik. Ia rela mempertaruhkan segalanya demi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Tolha terus hidup sampai di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi perselisihan antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal, Tolha berada di kubu Aisyah dan tidak sependapat dengan Ali bin Abi Thalib. Di perang Jamal itulah Tolha terkena panah beracun yang merenggut nyawanya di usia 60 tahun. Tolha bin Ubaidillah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolha berada di surga." Dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan, "Tolha sudah ditentukan mati syahidnya." Hadis riwayat Hakim. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah sama seperti kecintaan Tolha bin Ubaidillah. Ia rela mempertaruhkan segala yang dimilikinya demi Rasulullah dan demi agama Allah. Wallahu a'lam bishawab.